Pada suatu hari, muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kiaraha, yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Masyur, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, serta Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaichilbuko. Pada masa kesultanan itu, Islam sudah menyebar sampai ke Banda, Itu, Haruku, Makian, serta Halmahera. Ya, kembali lagi bersama saya Aladia dan rekan saya Evelyn. Hari ini saya akan menjelaskan tentang letak geografis dari Kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, Kerajaan Ternate dan Tidore itu terletak di Kepulauan Maluku Utara. Dan kerajaan ini berada di sebelah barat Pulau Halmahera. Pada abad ke-14 telah berdiri 4 kerajaan, yaitu Kerajaan Bacan, Kerajaan Jailolo, Kerajaan Ternate, dan juga Kerajaan Tidore. Pada awalnya, Kerajaan Ternate dan Tidore sempat bersaing karena persaingan dagang rempah-rempah. Lalu karena persaingan tersebut, dibentuklah persekutuan dagang yang dinamakan Uli Lima dan Uli Siwa. Uli Lima artinya persekutuan lima negeri, dan Uli Lima ini dipimpin oleh Kerajaan Ternate. Anggota-anggota dari Uli Lima itu sendiri antara lain Kerajaan Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan juga Ambon. Persekutuan yang berikutnya adalah Uli Siwa yang diartikan sebagai persekutuan 9 negeri. Uli Siwa dipimpin oleh Kerajaan Tidore dan anggota-anggotanya terdiri dari Kerajaan Tidore, Makian, Halmahera, Kai, dan pulau-pulau di sekitarnya hingga ke Papua bagian barat. Saya Sultan Babulo dari Kerajaan Ternate. Saya berhasil mengusir Portugis keluar dari Ternate. Saya menjabat pada tahun 1570 hingga 1583. Saya Sultan Nuku dari Kerajaan Tidore. Saya menjabat pada tahun 1797 sampai 1805. Saya berhasil menyatukan Tidore dan Ternate. Nah, kedua kerajaan ini berhasil membawa kerajaannya kepada puncak kejayaannya. Portugis mengira Ternate lebih kuat, sehingga mereka memilih untuk memihak dan membantu Ternate. Paus menciptakan perjanjian Saragossa karena terjadi peperangan antara Portugis dan Spanyol yang tadinya memihak Tidore. Dalam perjanjiannya, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan pindah ke Filipina, sedangkan Portugis diperbolehkan untuk mendirikan benteng yang bernama Benteng Sao Paulo di Kerajaan Ternate. Tindakan Portugis semakin dibenci masyarakat dan pejabat Kerajaan Ternate. Sultan Hairun tetapi menentang adanya politik monopoli dari bangsa Portugis. Portugis dikalahkan dan akhirnya meninggalkan benteng pada tahun 1575 Masehi. Oh lah, kalau gue lihat sih Ternate lebih kuat ya, jadi gue bakal minyak Ternate sih sekarang. Sotoy, udah tahu Tidore lebih gacor. Udah, karena kalian berdua berisik mulu, silahkan kalian menandatangani perjanjian ini. Portugis, kamu tetap di Ternate, Spanyol, kamu ke Manila, Filipina. Kok gitu? Kenapa gue tiba-tiba dipindahin ke Manila? Yaudah, bodo amat. Gue mau pindah ke Manila dan membangun kehidupan yang lebih sejahtera, yang lebih makmur daripada di sini. Adios. Adios Espanya. Ternate dan Tidore dikenal sebagai produsen utama komoditas rempah-rempah yang banyak diperjualbelikan dalam perdagangan dunia abad ke-15 sampai ke-17. Tanahnya yang subur dan diliputi hutan timba, Kepulauan Maluku menghasilkan cengkeh dan Kepulauan Banda menghasilkan pala. Abad ke-12 Masehi, permintaan rempah-rempah meningkat. Terbentuknya persekutuan karena pesatnya perkembangan perdagangan keluar Maluku. Boleh menir, madam, dibeli cengkehnya, bagus-bagus loh. Ini baru banget dipanen kemarin, masih Coba gratis, coba bagus ya, ayo dibeli. Rempah-rempah di sini Bagus banget. Di Eropa nggak ada yang punya. Kalau misalnya Belanda berhasil memonopoli rempah yang ada di seluruh Maluku ini, kita bakal kaya besar. Kedatangan Portugis yang semulanya hanya untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah juga menyebarkan agama Katolik. Pada tahun 1534, misionaris Katolik Franciscus Xaverius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan juga Ambon. Setelah kita ketahui, sebelumnya di Maluku telah berkembang agama Islam. Dengan demikian, kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku. Siang, Bu Juleha. Siang Bu Maria. Habis dari mana, Bu? Saya bisa di gereja, Bu. Bu tahu nggak? Saya mimpin pastor baru. Namanya Pastor Michael. Katanya dari Portugis, Bu. Iya, Bu. Kalau Ibu dari mana? Tadi saya habis dari pengajian, terus di rumahnya Bu Amira. Tadi yang mimpin si Bu Ustazah. Oh, Bu Juleha sibuk nggak sini? Enggak sih, Bu. Kulkas lagi kosong. Ada apa emangnya, Bu? Mau ngeteh-teh kita nggak ada masalah. Udah lama nih, Bu. Kita ketemu. Boleh deh, Bu. Kebetulan anak-anak lagi pergi lagi sama bapaknya, Bu. Ya, Bu. Hai, aku Dina, di sini sebagai narator dan sebagai Belanda. I'm passing the phone ke Sultan Nuku.
Hai, aku Khalila. Aku berperan sebagai Sultan Nuku dan juga narator. I'm passing the phone to Portugis. Hai, aku Alodia. Di sini aku berperan sebagai pihak Portugis, pedagang cengkeh dan juga narator. And now I'm passing the phone to the Espanyol. Hai, aku Evelyn. Di sini aku jadi Spanyol, pedagang pala sama narator. I'm passing the phone to the Pope. Halo, saya Michael dari kelas 10A. Saya berperan sebagai narator, Sultan Babulo, serta Paus.